Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Dinata Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis dalam Islam, yaitu tanggapan pada video yang dikirimkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Ketika kita berbicara tentang etika bisnis, pasti setiap orang bertanya, sebenarnya apa sih etika bisnis dalam Islam itu? Jadi etika bisnis dalam Islam itu merupakan serangkaian nilai-nilai dan norma yang harus ditaati bagi setiap orang yang melaksanakan suatu bisnis dalam Islam tersebut. Lalu ketika kita sudah mengetahui apa itu etika bisnis dalam Islam, kita pasti akan bertanya, sebenarnya apa sih yang harus kita miliki dalam menjalankan suatu bisnis tersebut sesuai dengan etika yang ada. Jadi yang pertama itu yang harus kita miliki adalah suatu kejujuran. Karena apa? Ketika kita sudah memiliki sikap yang jujur, terlebih kepada konsumen maupun terhadap lembaga dan pemerintahan, maka kita dapat menjalankan tugas atau bisnis kita sesuai dengan harapan kita. Karena etika dapat menentukan kesuksesan kita dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Nah, selanjutnya adalah amanah, yaitu apa? Kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal. Artinya apa? Jadi di sini kita harus melaksanakannya sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah amanah. Artinya apa? Kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian. Kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Jadi kita harus melaksanakannya sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Misalnya, kita sebagai seorang produsen. Jadi kita harus memproduksi barang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah keseimbangan atau tawazun. Artinya apa? Kita harus menyeimbangkan antara kerja kita dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, seperti itu. Karena di sini kita tidak jauh dari aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 4, yaitu kita harus al-hurriyah. Artinya yaitu apa? Kebebasan. Meskipun di sini adalah kebebasan, tapi yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah tidak jauh dari apa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya harus tetap sesuai dengan apa yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Kita harus tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis di dalam menjalankan suatu bisnis tersebut. Lalu yang terakhir yaitu adalah tanggung jawab. Artinya dalam menjalankan suatu bisnis kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan suatu bisnis tersebut agar bisnis yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.